Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khairan wa laysa fi rajulin illa lil mu'min idza sabatu syarra sakara fakana khairan wa idza sabatu darra sabara fakana khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, ustaz-ustazah yang kami muliakan, anak-anakku yang senantiasa kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di sini diberikan sempurnanya nikmat Allah. Sempurnanya nikmat Allah. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa merasakan sehatnya badan ini, ya kan? Nyaman, tidak ada bom yang lewat. Tidak ada bom yang lewat, tidak ada kecemasan. Kita bangun sehat, tidak cemas. Itu adalah seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Hanya saja nafsu kita ini kadang-kadang yang membuat kita cemas, Bapak Ibu sekalian. Termasuk bagaimana putra-putri kita. Kalau di dalam televisi film itu ada namanya film Laskar Pelangi, Bapak Ibu pernah dengar atau pernah lihat? Bagaimana orang-orang, anak-anak yang di pedalaman, di sekolah yang hancur, tetapi dengan karakter masing-masing mereka bisa berkembang atas bimbingan seorang guru yang sangat ikhlas mendidik mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, para asatidz, saya kira ini akan menjadi bekal kita. Ada 3 hal yang pada kesempatan kali ini akan kami pesankan. Pesan pertama kepada Ananda, pesan kedua kepada para asatidz, pesan ketiga kepada para orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada anak-anakku di Al-Kais, mohon maaf, Al-Kais sekolah calon pemimpin. Anda tahu pemimpin, anak-anakku, Anda akan dicetak untuk menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mungkin akan, mohon maaf, mungkin terlalu melik kita mimpi. Bapak Ibu sekalian, saya bukan tidak ada dasar, saya bukan tidak ada proses. Kami di Al-Kais bukan tidak ada proses. Tahadus bin nikmah. Jadi sekolah-sekolah, mohon maaf, sekolah-sekolah yang mungkin jauh dari jangkauan teknologi, jauh dari predikat Pak Ibu favorit, bonafit, sekolah maju, silahkan, jauh dari predikat-predikat itu. Pernah diteliti oleh seorang di Jepang. Orang Jepang meneliti ada satu kasus tertentu, beberapa bahkan di perusahaan-perusahaan Jepang itu yang menjadi CEO bahkan direktur itu ternyata ketika diteliti sekolahnya di mana kok bisa jadi pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan. Ketika diteliti Bapak Ibu sekalian, diteliti kemudian masuk sekolahnya pertama dulu di mana?
Salah satu yang diceritakan adalah sekolah yang di pinggir kali, pinggir sungai. Sekolahnya mau roboh, muridnya agak banyak, sedikit. Ketika dicek lagi pembelajarannya, bagaimana bisa hebat? Ternyata pembelajarannya anak-anak ini tidak di ruangan saja. Dia lebih banyak bermain di lapangan, di tempat-tempat secara langsung. Inilah kemudian menyebabkan anak-anak siswa ini bukan belajar hanya pada buku, tetapi pada konteks alam secara nyata. Oleh karena itu kemudian muncullah teori dalam proses pembelajaran yang sekarang dipakai di mana-mana, namanya contextual teaching and learning. Ada bukunya David Osborne, David Johnson. Itu membuat satu buku khusus tentang contextual teaching and learning, bahwa belajar itu tidak hanya dalam satu ruangan, lebih-lebih di ruangan yang kecil. Akan lebih baik pembelajaran adalah di luar lapangan. Itu karena apa? Karena kenyataan itu lebih bagus daripada dalam satu ruangan kecil bentuk laboratorium atau sekolah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kemudian menjadi teori yang kemudian dikembangkan di mana-mana. Sekali lagi, anak-anakku, Anda adalah calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Meskipun sedikit jumlahnya, saya kira saya masih punya penasaran. Saya penasaran. Sebenarnya kalau boleh itu anak-anak 9 itu kita camkan saja. Saya itu kalau mau buat terus terang Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendidik tidak hanya bisa ngomong kepada mahasiswa saya, kemudian saya ajak mereka ke lapangan. Saya nggak mau hanya ngomong. Dan sebenarnya pendidikan ini adalah lab kami. Lab kami kalau perlu 0 sampai nanti anak sukses. Saya ingin punya lembaga itu. Oleh karena itu, untuk menyambung ini, saya ingin menyaksikan sendiri di Al-Qais, ingin memproses sendiri sehingga nanti anak-anak ini benar-benar menjadi pemimpin. Tidak hanya calon pemimpin, tapi benar-benar menjadi pemimpin anak. Jadi Anda, anak-anakku, dicetak untuk calon pemimpin. Oleh karena itu, YPI Al-Qais sekarang membuka untuk SMP dan SMA secara khusus untuk tahfidz Quran, rumah tahfidz dengan wadah PKBN Insan Cerdas Al-Qais. Kita sekarang masih kita bangun di Dojangko. Kita berharap dari lulusan SD, lulusan SMP bisa bergabung bersama kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan kita berharap lulus SMA di tempat kami di Al-Qais, mereka sudah mandiri secara ekonomi pertama, karena itu penting. Apalagi mandiri dalam hal ibadah, karena sudah balik. Dan kita berharap bahwa anak-anak yang keluar dari Al-Qais, SMA Al-Qais, kita berharap dia mandiri. Nanti ketika mau kuliah silakan biaya dengan biaya sendiri. Harapan kita begitu. Caranya bagaimana? Kita upayakan. Bagaimana pendidikan Rasulullah SAW? Rasul mandiri itu di usia berapa? Rasul mandiri itu usia 13 tahun sudah bisa mencari uang sendiri untuk membiayai hidupnya sendiri. Apa yang terjadi di generasi kita? Lulusan mahasiswa sarjana pasti pusing mikir. Kenapa? Karena tidak kontekstual, hanya belajar buku, bukan belajar laku. Ini harus kita rombak. Jadi kita Al-Qais ini kita berharap mengikuti jenjang-jenjang kemandirian Rasulullah SAW. Kita ajak anak-anak nanti, kita upayakan mereka mandiri, kita ajari mereka berbisnis ala Islam. Al-Quran dapat, akidah dapat, syariah dapat, perjuangan dapat, dia mandiri dari situ. Kita berharap sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan lagi mencari kerja, tetapi
bagaimana menciptakan masa depan sendiri. Di situ ada moto di bawah. Al-Qais punya moto begini. Pendidikan di Al-Qais tidak hanya menciptakan anak-anak orang-orang menghadapi masa depan. Tidak hanya itu. Tetapi Al-Qais mencetak orang-orang yang bisa menciptakan masa depannya sendiri. Ingat, anak-anakku, Anda bukan untuk dicetak, bukan untuk menghadapi masa depan, tapi Anda dicetak untuk mempunyai masa depan sendiri. Tentukan dari tanganmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda harus mampu menciptakan masa depan. Di mana masa depan itu ke depan adalah milik orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sebenarnya ketika anak-anak nanti dicetak untuk menjadi calon pemimpin dan menjadi pemimpin, maka Islam adalah kunci. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi Anda adalah calon pemimpin dan Anda diharapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang kedua, apa bekalnya menjadi pemimpin? Adalah pertama adalah agama. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ekonomi belakang, agama dipegang. Maka dimanapun apa yang telah diajarkan oleh para ustadz-ustadzah kaitan dengan bagaimana akhlakul karimah, bagaimana ibadah, bagaimana akidah dipegang betul. Dimanapun Anda berada, Islam menjadi pijakan. Jangan sampai kemudian kita gara-gara maaf nanti anak-anak yang SMP ini ada yang daftar di Al-Qais enggak? Mau bergabung di Al-Qais enggak? Saya tidak maksa loh. Makanya tadi kan saya bilang, kalau mau aku tak rengkuh gitu ya, ayo sama-sama kami. Tapi kalau Anda punya pilihan sendiri ya, kami persilakan. Kami tidak bisa maksa. Bagi kami Al-Qais, bagi Al-Qais, berapapun siswa yang datang, insya Allah akan kami didik. Pemimpin cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Pemimpin di dunia ini cuma 1, 2, berapa persen? Kalau kemudian kami harus mendidik 1 orang di Al-Qais itu, enggak masalah. Siapa tahu 1 orang ini yang nanti akan menjadi orang-orang hebat dan akan mengelola ribuan orang. Karena pemimpin cuma 1. Tidak ada persoalan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku, pesan yang kedua adalah pegang bahwa Islam dimanapun Anda berada, meskipun seberat memegang bara api. Mungkin akan dikatakan gurubah. Gurubah itu apa? Dikatakan asing. Titik-titik Islam, titik-titik Islam. Islam kok titik-titik. Dimanapun, meskipun nanti ada di sekolah negeri, pegang itu. Saya masih ingat, Bapak Ibu saya pernah mendrill seseorang di sekolah negeri itu. Mohon maaf, kadang-kadang kalau olahraga itu kan masih membuka aurat. Padahal sudah balik, dosa enggak? Anak-anakku dosa enggak? Dosa. Kenapa dosa dipelihara? Kemudian aja anak kita ajari, dakwah di sekolahmu, ada di konco-koncomu bahwa ini aurat itu dosa, Allah murka. Apa yang kita cari pendidikan kok malah bermaksiat kepada Allah. Terus sampai terus. Maka kalau tidak bisa bertahan seperti itu, menjadi bencana bagi anak-anak kita. Di Al-Qais betul-betul kita, mohon maaf, di Al-Qais itu dari pakaian, mohon maaf, kita betul-betul perhatikan. Perilakunya kita perhatikan. Jadi pegang Islam. Yang ketiga, anak-anakku, miliki semangat belajar yang hebat. Orang yang hebat itu pasti memiliki semangat belajar hebat. Kabunten ya, status bidin gitu. Saya pernah ceritakan benar. Saya itu nggak pernah ada ranking apapun. Bahkan ranking terakhir di SMA saya itu saya ranking 32 dari 36 siswa. Ini rada hari.
Ya begitulah namanya anak, teman-teman saudara sekalian. Kalau kita tidak punya semangat, akhirnya kan kita berpikir, aku nggak pinter, nggak punya harta benda untuk sekolah. Kalau tidak punya semangat, terus kita mau berkembang dari mana? Semangat belajar dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, apapun pelajari, karena itu akan menjadi bekal yang luar biasa. Bahkan para alim ulama, ahli hadis itu mendapatkan satu hadis harus kemana-mana dicari. Ini kan apa? Karena semangat dalam mencari ilmu. Jadi ketika nanti anak-anakmu ketika belajar itu seringkali kan masalahnya pada malas belajar ya, malas belajar. Kenapa kok malas? Karena tadi tujuannya nggak ada. Kalau Anda tujuannya menjadi pemimpin, tidak ada pemimpin yang malas. Tidak ada pemimpin dilalui dengan proses. Yang ketiga apa tadi? Semangat belajar. Yang keempat, harus wajib hukumnya. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda pergi, ketika karena Anda memiliki keinginan apapun, mohon maaf anak-anakku, minta ridho orang tua. Kalau Anda mau sekolah, itu ada orang tua minta panggilannya, ayah, bunda, saya mau sekolah sendiri, saya minta ridho. Karena keridoan orang tua itu adalah 50% dari kesuksesan anak. Nah, itu sekaligus nanti pesan dari orang kepada orang tua. Setengah dari kesuksesan anak itu sebenarnya dari ridho orang tua. Ini saya mendapatkan satu amalan dari seseorang, ustadz saya. Dia bilang kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada jenengan. Anak-anakku saya sampaikan, dan saya membuktikan itu. Saya ketika mau sekolah, mau kemana gitu, punya cita-cita besar, matur sama kepada orang tua, utarakan dan minta ridhonya. Ridhonya langsung dari mulutnya, jangan hanya paling bapakku ya harus seneng, enggak, datang salaman, Pak saya mau begini ya, saya minta ridhonya. Kalau orang tua bilang yole tak ridhoi, itu hebat. Yona tak ridhoi, orang tua juga begitu, ibu juga begitu. Itu akan membawa kesuksesan bagi putra putri bapak ibu sekalian. Anak-anakku, bakti pada orang tua. Yang terakhir, yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima adalah guru. Hormati gurumu. Kalau memang gurunya itu mungkin ilmunya kok nggak kodoh ya diskusi yang enak. Maka guru ini adalah, kalau apalagi di sekolah, guru itu pengganti orang tua. Jadi ada 5 pesan ini anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga saya kita berharap Anda akan menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah. Yang kedua, pesan pada guru asatidz. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ustadz keikhlasan ini kan seperti memanah bangsa. Kalau panahnya nggak akurat, blesek. Jadi anak-anak ini ada ustadz-ustadzah yang mungkin berpikir tentang kesuksesan anak-anak itu luar biasa. Ada Ustadz Osiin, Ustadz Latif, Ustadz macam-macam itu. Bagaimana anak-anak sukses? Bahkan siang malam, pagi petang mikir. Maka ustadz-ustadzah ikhlaskan. Jangan sampai ada ustadz yang masih tidak mengikhlaskan ilmunya kepada anak. Ikhlaskan. Wangel ya anak-anak sing ana sing anak sing buangel. Ya Allah, yo jenenge anak-anak yo macam-macam. Wong ibu bingung apa meneh gurune. Tapi tidak apa-apa, itulah bagian dari pendidikan.
Mungkin ada yang dicentil, nah disentil kupingnya, ono sing dileroi, ono sing diapakno. Semata-mata mendidik untuk menjadi pemimpin umat. Ikhlaskan. Yang kedua, para ustadz-ustadzah, barangkali yang kedua ini istiqomahkan. Ikhlaskan, istiqomah. Apa yang kita lakukan ini, mohon maaf, tidak sia-sia. Para ustadz-ustadzah, tidak ada pun satu pun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tenaga, pikiran, emosi, macam-macam itu tidak ada sia-sia di hadapan Allah. Semuanya ada timbangannya masing-masing. Dan ketika kita beristiqomah di situ, Pak, insya Allah meskipun kecil di hadapan Allah menjadi sangat besar. Yang terakhir, yang ketiga, untuk ustadz-ustadzah adalah bahwa anak-anak, ketika kita ngajar anak-anak, lihatlah anak-anak di masa yang akan datang. Kalau perlu Ustaz, nyawang Mas Nadim itu tengah ini, wah ini calon direktur apa? Bayangkan begitu. Istiqomah apa namanya punya itu harus kalau Mas Diva. Mohon maaf, saya belajar psikologi, saya belajar grafologi Pak Ustaz. Grafologi. Tadi tanda tangannya gimana? Itu kira-kira suksesnya di bidang apa gitu, saya nggak ngerti. Kira-kira kalau yang mau nikah itu, saya tanda tangan begini, itu cocoknya tanda tangan seperti apa? Oh yang udah begini, cara begini. Oh itu kalau mahasiswa rame itu, rame. Ustaz, gimana saya begini? Oh begini. Potensinya seperti ini, masalah yang khusus seperti ini. Kira-kira nanti Bapak akan menghadapi bagaimana? Itu bukan dukun, tapi kita belajar grafologi. Anak-anak ini, kalau guru-guru, ustaz-ustaz, kudunya ngerti. Ini wajah-wajah seperti ini, kira-kira nanti perkembangan ke depan seperti apa? Ini karakternya begini, tulisannya begini, kira-kira kemana? Tulisan kan, tanda tangan kan, itu bisa dibuat-buat, silahkan buat-buat, tapi apakah itu Bapak buat tanda tangan? Kan itu udah tahun-tahunan. Bahkan berubah saja itu nggak mau gitu. Jangan itu bukan saya gitu. Biasanya tanda tangan itu paten setelah kelas masuk kelas SMA, kelas 2, kelas 3 itu mulai paten tanda tangannya. Sebelum itu berubah, apalagi SMP berubah. Sebenarnya karakter itu karakter di model. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah, jadi saya kira Ustaz-Ustazah ini harus betul-betul nanti bagaimana melihat anak-anak itu proyeksi masa depan. Jadi jangan sampai kemudian mungkin kadang-kadang ya mana Ustaz-Ustazah kadang-kadang ada yang underestimate kepada anak. Underestimate. Alhamdulillah kalau ini kan diwili ini nyapo. Jadi opo ini. Saya pernah ngajar di SMA. Mohon maaf ya, ini jangan ditiru. Ngajar di SMA. Murid saya itu Pak, saya datang nih, gaweannya duduk di kelas. Mohon maaf. Jadi kalau datang itu sempoyong anaknya mendem di kelas. Bener ini, sekolah negeri itu Pak. Guru-guru itu nggak ada yang berani negur-negur apa, dicegat diantemi. Guru-guru itu dicegat diantemi. Dan kabur itu loh ya anaknya. Jadi sampai seperti itu. Saya masuk di suatu kelas. Setelah ngajar saya lihat guru perempuan itu keluar ke kelas itu nangis tuh. Nangis guru itu. Saya sampai kantor saya, Bu, enten apa? Saya harus gak sok tobat ngajar aku mon. Arek iki gawene nuntut. Lanang wedok nuntut ning anggeramu kandhani malah ngangkat. Mulai dicegat. Saya penasaran, bismillah, mosok sih. Akhirnya betul saya ngajar agama baru sekali. Agama, saya ngajar agama. Akhirnya kita ngobrol enak-enak, kita Mas seperti ini. Akhirnya apa? Ya singkat cerita, rumah nih kita diskusi masa depan macam-macam itu praktis ceritanya tidak ada lagi yang begitu. Tidak ada.
Allah, di musola Allah Akbar. Lah kok dong main sampingnya kan musola kan ada imaman kan ada gitu ya. Di sini kan ada bolongan itu. Biasanya kan imam ada bolongannya itu. Nah di situ tuh pada judi. Kita sholat dulu Allah Akbar, cepat. Oh betul, rame itu kan judi kan samping imaman. Judi. Wa na'udzubillah. Jadi orang guru-guru itu tuh ngerti karakter. Kita lihat karakternya. Saya pernah ditantang ketika keluar sekolah. Ditantang. Di sekolah nih saya pernah bersikap. Tak dewi. Tapi saya pakai pendekatan psikologi, pakai pendekatan agama. Ya alhamdulillah setelah itu cium tangan. Nah, setelah itu matur nuwun. Setelah itu Pak ayo kata traktir Pak, traktir ya traktir. Ngobrol sing enak. Alhamdulillah ketemu dan akhirnya orang-orang di situ, Pak kok semuanya berubah, gimana ceritanya itu? Gak usah, nanti aja ceritanya. Semuanya berubah. Kenapa? Karena pendekatan. Tidak hanya pendekatan dari sisi instruksi tapi bagaimana pendekatan agama dan pemahaman karakter anak. Bahwa itu saya kira saya kira ini penting sekali. 3 hal itu. Untuk orang tua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, apa yang telah Anda miliki ini amanah. Anda menyanyiakan amanah, silakan. Nanti Allah akan nagih. Kalau nanti Anda taruh di tempat pendidikan yang tidak mendekatkan anak-anak kepada Allah, silahkan Anda di akhir ditantang, diminta pertanggungjawab oleh Allah. Makanya saya menjadi orang tua itu gampang susah. Saya khawatir begini loh Bapak Ibu sekalian. Saya khawatir itu kita pengen mengejar dunia untuk anak-anak kita, tetapi kita lupa bahwa akhirat adalah utama. Seringkali kita sampaikan waqtabi bima ataqallu darul akhirat walakan sana sebabnya. Maka untuk anak-anak ini tolong kami di AKI sudah melepaskan tadi Ustaz Latif sudah melepaskan ke panjenengan, menyerahkan ke panjenengan. Tolong pesan kami, tolong pelihara apa yang telah kami lakukan, lanjutkan apa yang telah kami lakukan. Akhirat itu utama Bapak sekali. Saya berkali-kali tanya kepada orang tua, apa yang diinginkan dari anak-anak? Anak-anakku sholih Pak, sholih. Bagaimana mendapatkan anak sholih kalau tempatnya nggak sholih? Itu kan menjadi ambigu. Maka pertama Bapak Ibu, kami mohon maaf, kami serahkan pada putra putri Bapak Ibu sekalian kepada panjenengan. Pesannya adalah teruskan perjuangan kami, teruskan pola-pola pendidikan agama di Al-Qais ini, bahwa Al-Qais ingin bahwa putra putri kami, putra putri jenengan itu menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Pertama yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tetap jalin silaturahmi dengan Al-Qais. Pesannya kami, katanya marketing yang paling baik itu marketing getok tular. Kalau mungkin saya yakin Bapak Ibu, saya punya keyakinan Bapak Ibu punya mendengar Al-Qais dari luar-luar, monggo silahkan. Negatif positifnya silahkan. Tapi kami terus berkembang, terus berusaha untuk maju memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Dan kami berharap kami nanti akan suatu saat visi kami adalah visi pengembangan. Nanti rumah-rumah Quran kami ini kita akan cloning di daerah-daerah yang lain. Kita berharap nanti akan ada cabang di Kediri, di Solo, dimanapun. Kenapa? Karena kita ingin mencetak anak-anak yang memiliki pemahaman agama yang bagus, yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Yang kedua, yang ketiga ya, yang kedua tadi bagaimana kita tetap jalin silaturahmi, dan kami pesan, kami minta tolong sampaikan apa yang kebaikan pada masyarakat. Kalau ada keluhan datang ke kami akan jelaskan. Seperti warung itu Bu warung. Kalau Anda merasakan makanan enak, ceritakan pada teman Anda. Kalau Anda merasakan warung ini tidak enak, ceritakan pada kami akan perbaiki masakan kami. Kami juga sama.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pendidikan itu diperlukan, mohon maaf, diperlukan apa? Untuk orang tua, diperlukan pemahaman orang tua tentang pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik, Bapak Ibu sekalian, adalah pendidikan yang mampu mengantarkan manusia menjadi manusia yang sejati, manusia yang bagus. Mohon maaf, ada yang mengatakan sukses itu adalah raihan, capaian, berapa triliun, berapa miliar yang dia peroleh. Tapi baginda Nabi tidak begitu. Katanya baginda Nabi, orang kaya adalah seberapa banyak, mohon maaf, orang kaya bukanlah seberapa banyak harta dunia yang dia bisa kumpulkan, tetapi orang kaya adalah orang yang bisa mentasarufkan harta untuk yang lainnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita sukses sebagai satu proses mencapai manusia-manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta lebih bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk ditasarufkan. Punya ilmu lebih bukan untuk dibanggakan, tapi untuk ditasarufkan pada yang lain, diajarkan pada yang lain. Saya kira itu pesan-pesan kami, semoga menjadi perhatian kita semua. Dan kami dari Yayasan Pendidikan Al-Kais mohon maaf belum bisa memberikan layanan maksimal. Ya seperti inilah keadaan kami. Seperti inilah keadaan kami. Tapi kami bangga, bukan ujub, tidak, kami semua bangga diri. Gak apa-apa bangga dengan kebaikan. Kami tidak pernah, insya Allah, pinjam-pinjam uang untuk membangun ini. Kami beberapa kali tawari perbankan, ini pak macam-macam untuk bangun itu. No, enggak. Kami dari yang kecil-kecil, yang halal-halal saja, bukan dari yang ribawi. No, enggak. Kami tidak akan mau dengan begitu. Dan kita berupaya apa yang kita lakukan ini keberkahannya semoga dirasakan oleh banyak. Dan kalau ini yang kami bisa berikan, ya ini kemampuan kami. Allah masih menakdirkan kami seperti ini. Dan ketika kami kontrak di sana, wah, kok kontrak macam-macam, ya itulah tidak bisa kami lakukan. Kami ingin bahwa pendidikan kami sejak awal, sejak apa yang kita gunakan untuk membangun macam-macam, kita berupaya semaksimal mungkin. Ini uang halal, ini jerih payah kami. Semoga dengan begitu akan memberikan keberkahan pada ilmu kami, anak-anak kami, dan ke depan benar-benar cita-cita kami, anak-anak kami menjadi anak yang solid calon pemimpin masa depan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian ditutup dengan doa. Oke, monggo Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak jadi anak yang solid tercapai cita-cita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin. Hamdan yu'atina wa yu'ti mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighar. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli tuqa, min ahli istiqamah, min ahli Qur'an, min ahli jihad, min ahli kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, acara prosesi wisudawati siswa siswi SD Islam Integratif Al-Qais tahun pelajaran 2021-2022 telah ditutup dengan doa. Itu akhirnya acara telah selesai. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf, terima kasih atas segala kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya bisa berfoto anak-anakku.